Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Saya Sri Umamah, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Merah Mulia, Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan akhir dari kurikulum merdeka. Salah satu tugasnya adalah bagaimana mengelola penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran perlu membuat program-program yang dapat mengembangkan potensi peserta didik dan memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk berlatih menjadi kepemimpinan murid atau yang disebut dengan student agency. Video ini menguraikan bagaimana pengalaman saya dalam mengembangkan sekolah SMP Negeri 2 Merah Mulia terkait pengelolaan program ekstrakurikuler yang dikemas dalam kepemimpinan pembelajaran NOSASIS dalam pengelolaan program ekstrakurikuler yang berpusat pada murid. Adapun situasi SMP Negeri 2 Merah Mulia di tahun 2020 memiliki peserta didik sebanyak 140. Berdasarkan analisis SWOT, terdapat banyak peserta didik yang mempunyai potensi di bidang seni dan olahraga dan juga memiliki aset sekolah berupa modal manusia yang mempunyai keahlian sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Hal ini memicu pemikiran saya untuk mengembangkan bakat minat peserta didik dan memberdayakan sumber daya baik dari dalam sekolah maupun dari masyarakat dengan membentuk program-program sekolah yang berpihak pada murid. Tahun 2022, di awal implementasi kurikulum merdeka, saya mengenal dan memahami asesmen diagnostik dan menggunakannya untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, bakat, dan minat yang dimiliki peserta didik untuk merancang pembelajaran, baik yang berbentuk intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Dalam hal aset, SMP Negeri 2 Merah Mulia memiliki aset yang sangat bagus, baik dari dalam sekolah maupun luar sekolah atau masyarakat. Aset yang dimilikinya seperti aset manusia, sosial, lingkungan, dan agama. Dalam merancang dan melaksanakan program-program yang berpusat pada murid, saya melibatkan guru, tenaga kependidikan, komite, wali murid, serta tokoh masyarakat di lingkungan SMP Negeri 2 Merah Mulia. Dan hasil keputusan bersama, terbentuklah beberapa program kegiatan ekstrakurikuler di tahun 2022, antara lain di bidang seni, agama, dan olahraga, dengan teknik ataupun strategi pelaksanaannya menggunakan teknik NOSASIS yang merupakan singkatan dari Need of the Student, Asset, dan Sinergitas. Saya menjadi pemimpin pembelajaran dalam merancang program ekstrakurikuler dan juga menganalisis hasil asesmen diagnostik terkait bakat dan minat peserta didik. Kemudian saya juga menggali dan mengenali potensi yang dimiliki oleh sumber daya di sekolah dan juga melakukan survei terhadap sumber daya di lingkungan luar sekolah. Juga menjalin kemitraan dengan masyarakat luar sekolah dan instansi-instansi lain seperti puskesmas, pondok pesantren, bank, pegadaian, dan perusahaan-perusahaan terdekat. Adapun yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana menyediakan lingkungan yang bisa membentuk dan mengembangkan karakter peserta didik dengan memberdayakan semua sumber daya menjadi lebih efektif, kreatif, dan berkolaborasi baik yang berada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas. Dalam menjawab tantangan tersebut, saya menggunakan strategi NOSASIS, di mana strategi ini mengarahkan kita bagaimana program yang berdampak pada murid benar-benar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Need of the student. Langkah ini, kita menentukan program sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita melakukan analisis terhadap bakat dan minat murid dan mengelompokkan mereka ke dalam 8 kelompok, yaitu seni tari, seni tata rias, seni lukis, silat, tahfiz, kari, drum band, dan pidato. Selanjutnya kita membuat pernyataan kesanggupan murid
untuk mengikuti kegiatan yang dipilih dan menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang telah disepakati bersama dengan murid dan wali siswa, dan juga menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Langkah kedua, aset, di mana kita memberdayakan semua sumber daya manusia sebagai kekuatan yang dimiliki sekolah dan sumber daya luar sekolah yang mempunyai keahlian sesuai dengan bakat minat peserta didik. Antara lain, memberdayakan guru PAI, seni rupa, PKN, tenaga kependidikan, murid, sumber daya dari masyarakat. Langkah ketiga, sinergitas. Berhamba kepada siswa dalam arti mengutamakan kebutuhan siswa. Berhamba kepada wali siswa atau masyarakat, mempertimbangkan keinginan masyarakat untuk dapat berkontribusi dengan sekolah, dengan memberikan kedudukan tertinggi kepada wali dan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam program yang kami jalankan. Saya juga menjalin kemitraan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Aceh, BRI, Pegadaian, Puskesmas, dan perusahaan terdekat. Dan langkah-langkah yang kami lakukan adalah membuat pertemuan dengan komite wali murid, tokoh masyarakat, dan membahas program-program yang kita rencanakan, dan juga melibatkan masyarakat setempat sebagai pelatih. Sebagai refleksi dari strategi yang kami lakukan, kami dapat melihat dampak dari langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama, kami bisa melihat peserta didik betul-betul menyadari potensi, bakat, minat yang dimilikinya, bisa mengembangkan dirinya, dan mampu memunculkan kepemimpinan murid, bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya, dan memahami disiplin diri. Juga menumbuhkan percaya kepada dirinya sendiri, bisa membangkitkan semangat yang lebih tinggi, terampil, pengembangan kepribadian, aktif dan kreatif. Bagi guru dan tenaga kependidikan, dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, yang selama ini tertanam, menjadi guru dan pendidik yang aktif, kreatif dan inovatif, bisa bertanggung jawab dan menjadi pemimpin pembelajaran yang baik dan benar. Kami juga mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari komite, wali murid, dan masyarakat luas. Sedangkan hasil yang didapatkan dari penggunaan langkah-langkah dan strateginya efektif disebabkan karena peserta didik ini mudah memahami keterampilan yang diberikan karena sesuai dengan bakat minatnya, dan pelatihnya orang yang dekat dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga peserta didik ini memiliki motivasi yang tinggi karena memiliki dukungan penuh dari orang tuanya. Orang tua juga berpartisipasi penuh dalam mensukseskan program yang kami jalankan. Dan sekolah mendapat bantuan finansial dari mitranya, yaitu dari Bank Aceh, BRI, Pegadaian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga perusahaan terdekat. Pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari proses yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita bisa memetakan potensi ataupun bakat minat yang dimiliki peserta didik, dan bagaimana kita bisa melibatkan semua unsur yang dapat dijadikan sebagai aset untuk membuat sebuah perubahan. Dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu guru hebat, strategi Nosasis memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat minat yang dimilikinya. Pemanfaatan aset yang merupakan kekuatan sekolah sangat membantu dalam mengelola program yang mempertimbangkan bakat minat peserta didik yang mencapai lebih dari satu. Di samping itu, keterlibatan komite, orang tua, anggota dewan, dan masyarakat luas, dan instansi yang peduli dengan kependidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk keberhasilan sebuah program. Alhamdulillah, dengan kolaborasi yang baik dan perubahan yang signifikan, SMP Negeri 2 Merah Mulia menjadi lebih baik dan berjaya. Dan hari ini memiliki peserta didik sebanyak 203 orang. Harapan saya, naskah ini bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan kepala sekolah dalam mengelola program ekstrakurikuler yang berdampak pada peserta didik. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu guru hebat, praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.